Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat yang luar biasa mitra pas, sehingga di pagi hari ini, di hari Sabtu, kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan perbincangan kita dengan topik-topik yang sangat menarik dalam kajian manajemen Islam. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Mitra pas yang dirahmati Allah, telah rawuh bersama kita beliau Bapak Juli Murtado selaku dari pengasuh acara kita dari Kafah Center. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar di pagi hari ini mudah-mudahan selalu baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mitra pas, satu topik menarik yang akan kami bahas di pagi hari ini, mari membangun budaya positif dan islami dalam lingkungan kita. Mitra pas juga bisa gabung di pagi hari ini selama dialog berlangsung untuk melayangkan pertanyaan atau mungkin ada satu hal yang ingin disampaikan juga. Silahkan masuk di SMS dan WhatsApp 085277999901, juga telepon di 0295385877, dan tentu juga Anda bisa bergabung langsung ke fanspage kami di Radio Pas FM Pati 2 karena kami juga live audio visual mitra pas di pagi hari ini. Monggo silakan Ustadz Juli untuk memberikan pencerahan di pagi hari ini. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sederek-sederek sedaya mitra Pas FM yang dirahmati Allah, kita jumpa lagi di acara kajian manajemen Islam. Sekaligus kita selama 1 bulan 2 kali kita akan mencanangkan kajian-kajian yang terkait dengan produktivitas, kewirausahaan, kaitannya dengan IPHI, sehingga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini topik yang kita dengungkan, sampaikan yaitu mari membangun budaya positif dan islami dalam lingkungan kita. Kenapa kok ini dua didampingkan? Karena ada budaya positif tetapi kurang islami, dalam pengertian kurang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, tapi itu positif. Nah, yang terbaik bagi kita umat Islam adalah budaya-budaya itu positif dan sekaligus islami, sehingga memiliki nilai-nilai ibadah, nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai yang sesuai dengan tuntunan kita, sehingga kita makin lama makin berkualitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mitra Pas FM dimanapun berada. Ini kalau perkembangan dari informasi Kemenak untuk haji ya, yang insya Allah sudah mulai dibuka full. Untuk padi ini ya berkisar 1.300-an. Lansia boleh dibebaskan, tetapi dibatasi hanya 5%. Ya, kalau di padi ini ya kurang lebih 60 lebih dikit gitu. Dari Kemenak informasinya yang 60 orang ini sendiri usianya sudah 80 tahun ke atas. Ya, nanti tentu akan lebih didetailkan masalah ini. Juga masih ada cadangan akibat adanya lansia ini yang akhirnya juga ada
cadangan. Nah, cadangan ini ya sabar saja, kita tetap ikuti. Mudah-mudahan cadangan ini bisa ikut serta nantinya. Masalah biaya tentu kita serahkan kepada pemerintah. Mudah-mudahan bisa lebih ringan dari yang kemarin wacana yang disampaikan atau usulan yang disampaikan menteri kita, ya. Mudah-mudahan ya. Tapi paling rendah, paling pol rendah itu ya 50-55, nggak bisa di bawah itu karena nggak logis sekali. Ya kita tunggu aja. Mudah-mudahan ada berita baik, ya, dan semuanya bisa berangkat. Mudah-mudahan. Amin, ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau manasik dari Kemenak direncanakan itu pada akhir Februari dimulai ya pembukaannya di Pendopo begitu. Tapi kalau mau dengan KBIHU, ya, yang IPHI di kecamatan itu ada, monggo gabung aja. Jadi itu ada yang sudah mulai itu, ya. Ada yang mau mulai begitu. Monggo, karena masalah manasik itu kelihatannya sepele, tetapi mengingatkan kita bagi yang sudah ikut, bagi yang belum, bisa memberikan wacana yang komplit kepada kita tentang bagaimana nanti penyelenggaraan haji di sana bisa lancar, bisa aman, bisa barokai dan sebagainya. Karena apa? Karena perjalanan yang jauh, nanti bulan nanti masih agak panas, ya. Bukan panas sekali, bukan, tapi juga sudah enggak dingin. Nah, si panas agak kering begitu. Karena umpel-umpelan banyak sekali, tentu hal-hal gitu perlu diatur lebih baik. Ya, mudah-mudahan ke depan terus pada umroh sama haji ini luar biasa. Udah mulai dilepas, dimudahkan mudah-mudahan oleh Allah, dan aturan-aturan dari Arab Saudi juga bisa dimudahkan sehingga bisa berkembang banyak. Terutama umroh ini banyak hal-hal yang dikembangkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita memang sengaja topiknya mari membangun budaya-budaya positif yang Islami dalam lingkungan kita. Lingkungan terkecil kita tentu keluarga. Lingkungan terkecil kita, setelah itu lingkungan di RT kita, ya. Terus lingkungan di pekerjaan kita. Atau lingkungan di organisasi kita aktif. Di masyarakat secara umum. Mari kita budayakan, mari tegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk membudayakan budaya-budaya yang positif. Kenapa? Karena budaya positif, ya, budaya yang Islami itu begitu banyak sekali manfaatnya. Baik di dalam bisnis, di dalam pekerjaan kita, di dalam kewirausahaan kita, baik dalam keluarga kita maupun lingkungan terkecil kita atau organisasi kita, ya. Yang kadang-kadang sepele, budaya waktu tepat gitu aja kadang-kadang perlu tuh. Kan sering kadang-kadang itu ngundang jam 7, jam 9 baru dimulai. Jadi akhirnya wong kadang dititeni ngono ya akhirnya ya sak karepe dhewe wis pokoke jam 8 gak apa-apa biasanya ya gurung mulai misalkan seperti itu. Nah itu begitu. Jadi budaya-budaya positif banyak. Namun ada resep yang penting, yaitu itu harus digembar-gemborkan, satu, ya, harus disosialisasikan, dan berkali-kali kalau perlu ada pengumuman yang ditempel, ada kesepakatan atau tulisan yang ditandatangani bersama, umpamanya gitu, atau kesepakatan bersama. Kemudian yang senior-senior terutama pemimpinnya harus memulai memberikan contoh yang konsisten. Kalau ada pertemuan, ada apa, rapat,
ada apa, kalau ada kajian-kajian untuk diskusi, kita harus berusaha sabar. Kalau umpamanya pimpinan salah, ya dia harus minta maaf, ngakui kesalahannya, kita perbaiki, misalkan khilaf dan sebagainya. Jadi membuat sesuatu yang baik, kuncinya adalah nomor satu, disosialisasikan, diumumkan. Kalau perlu dipajang tulisannya itu yang cukup besar di lingkungan kita, di keluarga kita maupun pekerjaan kita. Dan kemudian harus diteladani, dicontohi. Apapun yang positif, ya misalkan masalah disiplin, ya tentu kita harus nyontohi. Senyum, salam, kalau datang salam, assalamualaikum, dan sebagainya. Kalau sedang azan kita rapat, ya diam sebentar dan sebagainya. Biasakan kalau rapat diawali dengan doa dan sebagainya. Nah, ini yang penting ya, di dalam komunitas manapun, terkecil adalah keluarga kita. Mari kita budayakan hal-hal yang positif, yang islami ya, positif islami. Nah, tentu kalau itu positif islami, itu berarti kadar nilainya kadar yang soleh, yang baik. Dan kalau kita lakukan itu, kita akan mendapat pahala karena kita melakukan amal-amal perbuatan yang baik. Nah, disiplin, jujur, objektif ya. Kalau kita sedang membahas, ya banyak gunakan data. Oh, ternyata kita tahun ini atau bulan ini menurun, atau naiknya sekian persen. Ternyata kita efisiensinya menurun, yang dulu biayanya 100 sekarang naik jadi 110, dan seterusnya. Okay? Nah, itu yang perlu kita sampaikan, disiplin dan sebagainya. Yang ketiga, resepnya untuk menegakkan, membangun budaya ini adalah kontrol. Kita cek di lapangan terus, kalau begitu ada yang melanggar, kita ingatkan. Kontrol, ya. Ada kontrol dan mengingatkan. Bahkan kalau itu berkali-kali harus dipanggil khusus, masih ndablek, ya harus diberikan sanksi. Sehingga budaya-budaya itu yang penting akan menjadi tegak. Nah, itulah konsep membangun budaya positif. Dampaknya luar biasa, karena budaya yang positif membuat nyaman, membuat pekerjaan produktif, membuat learning by doing, pembelajaran terus menerus di dalam pekerjaan kita, sehingga kita bisa continuing improvement, suatu perbaikan yang terus menerus, sehingga tambah efisien, tambah jujur, tambah disiplin, tambah harmoni, tambah solid teamworknya, tambah gayeng kalau diskusi, karena menggunakan data-data yang objektif untuk mencari yang terbaik. Tidak atasan tok maunya apa, tapi di situ dibahas, dikupas tuntas dan sebagainya. Termasuk di dalam berbagai hal itu, di antaranya mungkin perlu adanya budaya-budaya tersebut ditulis. Kalau perlu sekarang kan banner-banner juga gampang itu. Jadi budaya ini ada yang budayanya ikhlas. Misalkan Fastafik dia mengikrarkan di ikhlas dan sebagainya. Monggo core kompetensi atau budaya perusahaan dan sebagainya. Tetapi di dalam Islam semua yang penting akhlak karimah, kalau ketemu salam,
senyum, sapa, sopan, dan kalau sudah selesai, kalau misalnya toko matur suwun, mudah-mudahan barokai. Itu jadikan budaya, akhirnya terjadi interaksi positif, interaksi yang hangat, interaksi yang produktif. Ya, produktif itu penting. Sehingga tidak terjadi pemborosan waktu, tidak terjadi pemborosan biaya, tidak terjadi macam-macam. Ya. Akhirnya kualitas lingkungan kita bisa lebih baik. Kalau misalnya di RT, di RW, kalau misalkan ada orang sakit, dibiasakan diinformasikan terus kemudian dikunjungi. Kalau ada yang kesulitan, kita share, kita sosialisasi. Ayo urunan, saikhlase. Akhirnya diedarin begitu, ngelupuk. Kadang-kadang bisa banyak. Walaupun misalkan di lingkungan RT atau RW itu kalau misalnya dapat 5 juta, 10 juta untuk membantu kesulitan orang yang sedang kecelakaan umpamanya, itu sudah hal yang bagus. Gotong royong kita umumkan lagi, kok kita mung sithik digembar-gemborkan terus sehingga menjadi kompak, menjadi terencana sehingga pekerjaan itu bisa lebih produktif dan sebagainya. Maka mari kita budayakan, kita bangun dengan cara apa? Sosialisasi terus menerus, ditempel lewat ini di WA dan sebagainya, disampaikan itu secara gamblang dan sebagainya. Kemudian dicontohi dari yang senior, apalagi pimpinannya. Terus kemudian ada kontrol, ya, ada cek dan action perbaikan, ya. Jadi itu sehingga menjadi looping, menjadi suatu kebiasaan sehingga lama-lama kualitas itu akan semakin baik. Kebiasaan tolong menolong, kebiasaan peduli terhadap sesama, peduli terhadap kebersihan, peduli terhadap kos atau efisiensi dan sebagainya. Misalkan ngatur jadwal lebih tertib lagi, penjualan bisa diatur sehingga perjalanannya bisa lebih efisien, tidak bolak-balik isinya mesti tapi isinya penuh, tapi terus diatur sehingga bisa lebih efisien dan sebagainya. Termasuk misalkan kita atasan wajib mengkader diri dan mengkader bawahannya sehingga tidak tergantung dari puncaknya saja, tapi semua yang memiliki anak buah dia bertanggung jawab untuk membina anak buahnya, mengkader. Sidik amanah tabligh fatona harus ditegakkan di situ. Pimpinannya ya harus sidik, harus memberikan contoh teladan yang baik, harus jujur, harus positif, harus santun, harus gentle, harus disiplin dan sebagainya, harus care dan sebagainya. Amanah harus menjadikan semangat untuk menuntaskan tugas-tugas sucinya, tanggung jawabnya secara tuntas. Nah, bahkan ketuntasan pekerjaan ini perlu dibudayakan. Ya, kerja itu jangan tanggung, tuntas. Nah, bersihkan begini ya harus sampai begini dan sebagainya. Dan harus terjadi budaya yang baik, budaya bersih dan sebagainya. Kadang kalau dulu itu kadang-kadang suatu perusahaan itu saya ngalami sendiri, itu sanggon-gon cerak-ceruk padahal itu nggak pantas dan kadang sebagian orang itu merasa jijik gitu ya. Disosialisasikan, dicontohi dan sebagainya, akhirnya bisa juga hilang. Jadi memang perlu effort, perlu perjuangan, perlu membangun dengan semangat agar budaya itu positif. Kalau ini skala secara nasional ya harus secara nasional budayanya care sama wong cilik. Wah, wong cilik betul-betul didoata sing serius, enggak bejuk-bejukan, enggak diminim-minimkan dan sebagainya, terus dicarikan solusi. Budaya anti korupsi. No, budaya bersih, enggak mau dikorupsi. Oh, itu ya harus. Budaya adil. Tebang pilih kasih dan sebagainya. Oh, itu harus dicontoh, digembar-gemborkan bolak-balik dan seterusnya. Kalau skala nasional begitu ya hebat luar biasa.
budaya jujur. Nah, budaya jujur dalam pemilu, dalam apa, dalam setiap kegiatannya dan sebagainya. Wah, ini luar biasa. Budaya adil, budaya jujur, budaya disiplin, budaya care sama wong cilik dan sebagainya. Nah, ini dari skala paling kecil rumah tangga kita, pekerjaan kita atau bisnis kita itu sampai kepada nasional. Nah, iso gotong royong bareng, yuk membangun budaya positif dan islami dalam lingkungan kita. Islami kalau kita ya ini khusus umat Islam, dan budaya-budaya Islam itu boleh dikatakan budaya yang universal, termasuk rahmatan lil alamin. Kalau kita nolong orang nggak usah mikir itu mata sipit atau apa, nggak perlu. Kok dia itu butuh kejatuh ditabrak begitu, ya lakukan, tolong. Kecil enggak, dia orang miskin, orang kaya, gak padaan. Nah, itu karena rahmatan lil alamin, nggak membeda-bedakan. Yang gede jangan merasa angkuh, yang kecil dan seterusnya. Jadi memang harus ada keadilan, harus ada kebijaksanaan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, semuanya itu harus dikelola secara baik. Nah, kalau itu terjadi terus-terusan, itu kadang-kadang di dalam kenyataan di lapangan itu perlu fokus. Wah, untuk bulan ini kita fokus untuk membangun budaya disiplin ya. Wah, gitu ya misalkan. Dan sebagainya. Ya, jadi kalau rapat ya udah ini jam kita nggak boleh jam karet, mulai besok ya, setuju. Dan sebagainya. Jadi akhirnya menjadi sesuatu yang tidak. Nah, ini di banyak hal di keluarga kita dan sebagainya gitu, kadang itu budaya meringankan sesuatu. Misalkan di eksekutif dan sebagainya, kalau ada masalah dan sebagainya, budaya meringankan. Budaya melayani, bukan budaya memerintah, bukan budaya kekuasaan yang ditampilkan, tapi budaya melayani, misalkan di dalam kantor dan sebagainya. Bahkan kalau di toko-toko atau apa, ya di dalam bisnis gitu, budaya selalu mengucapkan salam, doa, mudah-mudahan barokah ibu, mudah-mudahan berkah. Itu ternyata akan membangun sesuatu yang baik, sesuatu suasana yang produktif, suasana yang nyaman, kerja sama tim yang nyaman. Kalau ada sesuatu bisa dibicarakan secara objektif dan tidak menang-menangan, tidak sewenang-wenang dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan budaya yang positif dan islami di lingkungan kita akan membawa kualitas kehidupan kita di skala manapun lebih baik dan lebih baik lagi. Monggo kita sharing pada pagi ini, silakan. Ya, Mitra Pas, perbincangan yang sangat menarik di pagi hari ini. Monggo silakan Anda masuk di SMS dan WhatsApp 085277999101. Juga telepon Mitra Pas di 0295385877. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang pagi hari ini sudah berkenan untuk hadir di WhatsApp, terima kasih. Ada dari Pak Jalal. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jalal. Budaya di daerah kita ini sudah sangat baik dan positif. Nah, termasuk kebiasaan yang beberapa tahun terakhir ini menjadi idola, yakni berangkat umroh. Bahkan ada yang berangkat 2-3 kali. Hal semacam ini tentu baik, tapi ketika lingkungan tetangga masih banyak yang kekurangan secara finansial, apakah itu juga tetap dicap baik, Pak? Mohon pencerahannya. Saya agak kurang sependapat kalau budaya kita ini banyak yang positif. Menurut saya, budaya kita ada yang sudah positif, Pak. Kita syukuri. Termasuk haji itu kan sudah terbiasa. Sekarang umroh, bahkan wame pol di Mekah sana. Kayak haji, bahkan melebihi haji. Saking sudah kangennya pandemi dulu, atau barangkali salah satunya karena hajinya
numpuknya berlama-lama, nggih. Nah, yang banyak justru yang belum menjadi budaya positif. Budaya nggak disiplin, budaya kakean utang tapi gak gelem nyaur, budaya kurang jujur, budaya negatif yang misalkan korupsi, budaya gerusah-gerusu, budaya eker-ekeran. Tentu budaya yang negatif itu ya. Padahal harapannya budaya itu tentu yang positif. Kurang efisien, buoros sana, buoros sini, besar pasak daripada tiang, budaya tangan di bawah, ngatok sana, ngatok sini, dan sebagainya. Budaya mudah dipengaruhi, siapa yang bayar, dan sebagainya. Itu hal-hal yang negatif. Kita pindahkan menjadi budaya yang positif, yang produktif, yang efisien, yang jujur, yang menggunakan data, yang disiplin, yang santun, yang sopan, yang penuh kepedulian, terutama wong cilik, budaya berdoa, budaya ikhlas, budaya sabar, budaya bersyukur, dan sebagainya. Nah, kalau masalah biaya itu memang relatif. Tapi kalau boleh kita memberikan saran, Pak Jalal, mungkin kita sama ya. Usahakan biaya itu yang paling memudahkan, yang paling ringan. Ini di umroh ada berita baru, Arab katanya nanti mempunyai suatu pola visanya, visa di jalan. Begitu sampai di sana langsung ada terbit otomatis visa cuma 4 hari di luar haji ya. Nah, ini banyak dimanfaatkan nanti untuk umroh yang sebelumnya ada biaya khusus untuk visa ya. Nah, semacam begitu. Nah, hal-hal yang memudahkan itu dalam Islam itu dianjurkan. Nah, termasuk sekarang misalkan budaya biaya ya untuk haji. Nah, ini debatable ya gitu. Kalau saya berharap ya yang paling efisien yang itu berkeadilan tetapi juga transparan ya, terus bertanggung jawab karena sudah diatur mana yang mungkin gak efisien dan sebagainya, sehingga itu kalau itu sudah dipertanggungjawabkan terus itu disosialisasikan dengan cara bertahap. Ingat minggu yang lalu kita bahas menyangkut masalah manajemen perubahan. Ya, manajemen perubahan itu nggak boleh bedanya terlalu ekstrim, mendadak dan sebagainya. Yo kaget kabeh. Tentu sebagian akan menjadi beban. Begitu. Ya, saya sependapat rasanya walaupun kita nggak usah dialog. Jadi semuanya harus dimudahkan, tapi dalam batas-batas yang rasional. Jangan sampai nanti terlalu membebani pihak-pihak tertentu. Begitu, ya. Nah, misalkan subsidi, karena subsidi murah, tapi ternyata diambil sama orang-orang yang kaya, misalnya. Itu artinya tidak berkeadilan. Nah, selama itu sudah dikelola dengan efisien, dengan transparansi, kalau ada perubahan disosialisasikan lebih dini sehingga nggak kaget, sehingga menjadi sesuatu yang ya itu optimizing dalam urusan keputusan pembiayaan, maka ya mau tidak mau kita harus menerima dengan baik. Maka ini saat ini masih debatable. Saya sependapat dengan panjenengan. Walaupun kita nggak diskusi, tentu kita berharap haji kali ini bisa berangkat semuanya. Terus kemudian apa biayanya kalau bisa diringankan secara optimal, begitu. Ya. Nah, kalau umroh itu banyak persaingan, ya. Nah, kalau ini pandemi kan udah turun lagi, banyak persaingan sehingga semuanya memiliki standar minimal ya. Pemerintah harus menetapkan standar minimal. Ojo nanti
umroh terlalu murah, tapi nunggu ternyata di Jakarta dibatalkan, nggak berangkat karena ada sesuatu yang memang nggak bener gitu lah. Nah contohnya gitu. Termasuk urusan pemerintah itu di Arab Saudi yang memberikan visa 4 hari di Mekah begitu, itu sangat-sangat nanti memudahkan. Insya Allah dalam ke depan kalau nggak ada pandemi ini, insya Allah umroh akan masuk ke biaya-biaya yang paling rasional, ya. Jadi seperti itu, pesawatnya, nginepnya dan sebagainya, sehingga itu akan membuat lebih ringan secara optimal dan makin banyak orang yang senang. Nah, budaya kebiasaan umroh dan haji ini kalau di Indonesia termasuk yang sudah baik. Nunggunya kalau haji itu ya luar biasa ini ya. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Coba yang lain, monggo kita sharing lagi. Silakan. Ini ada pendengar setia kita, Pak Juli, ada Bang Joni ini yang juga selalu hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menjadikan kita tidak ingin korupsi? Nah, bukankah negara kita adalah mayoritas muslim? Nah, kenapa masih banyak pejabat yang berbuat korupsi? Padahal kalau dibanding dengan negara Jepang, Cina, dan kawasan negara sipit yang mohon maaf non muslim, malah lebih besar budaya malunya pejabat. Misal dalam janji seorang pemimpin tidak bisa menepati, rela mengundurkan diri bahkan sampai bunuh diri. Nah, apa yang menguatkan pedomannya hingga bertanggung jawab seperti itu? Matur suwun. Pak Joni yang baik. Ya, ini kan harus membangun budaya positif. Nah, tadi resepnya harus disosialisasikan. Yang namanya korupsi itu merugikan banyak tentang yang namanya negatifnya. Ya, membangun budaya bersih, anti korupsi, manfaatnya, itu dalam sosialisasi ya. Manfaatnya ini keputusan bisa begini, pengaruh yang tidak baik, yang berkuasa, yang duitnya banyak dan sebagainya akan menjadi lebih rasional dalam keputusan dan sebagainya, bisa lebih efisien dan sebagainya, bisa lebih adil dan sebagainya. Nah, misalkan negatifnya, ini dijelasin, ditempel sana sini sampai sekarang ini kadang-kadang banyak ini integritas anti korupsi. Nah, tapi sistemnya harus dibangun yang mudah, yang bertanggung jawab. Kalau memang salah, nipu dan sebagainya ya harus ada sanksinya. Tapi kalau yang benar jangan dipersulit. Nah, sekarang aja misalnya ngurus masalah waris. Di banyak kota itu beda-beda standarnya. Wah, kadang-kadang kurang disosialisasikan. Mana standarnya itu? Enggak jelas. Sehingga satu sama yang lain bisa beda-beda. Sehingga bolak-balik ngurus seperti itu. Contoh seperti itu. Nah, yang hal-hal semacam itu perlu. Jadi disosialisasikan dengan baik dan benar dan terus menerus. Kemudian yang kedua ya udah ono contoh yang paling efektif, yang paling puncak, di bawahnya lagi, begitu sampai yang paling kecil. Nah, wabah harus nyontohi. Kalau nggak boleh begini ya DPR sebagai wakil rakyat, kalau nggak boleh begitu, sebagainya. Nah, disertai dengan sistem yang bagus. Nah, sistem yang bagus, yang mudah, yang bertanggung jawab, yang praktis, bisa diakses di banyak tempat dan sebagainya. Jadi kalau sistemnya sendiri prosedurnya ruwet, syarat-syaratnya dakik dan sebagainya, harus begini, ya, nanti kesulitan itu akan memancing korupsi lagi gitu, karena orang mau jalan pintas. Nah, terus kemudian ada sistem koreksi, cek, dikoreksi, dan itu terus menerus apapun budayanya begitu. Nah, sehingga menjadi sesuatu hal yang membanggakan. Kalau di luar negeri budaya antri itu sudah biasa. Nah, kalau di sini sing kuoso nyelondung misalkan gitu. Nah, lama-lama begitu. Pada waktu rapat harus budaya jamnya itu jam tepat. Pada waktu begini antri. Pada waktu ini harus begini. Harus. Dan harus setuju ambek jenengan. Budaya malu itu harus ditegakkan.
Bahkan di dalam sosialisasi itu ini agama ini dosanya begini, ini disebutkan. Bahkan disosialisasikan kemana-mana, digembar-gemborkan. Kalau pemimpinnya serius, ulamanya serius, semuanya itu memang gak mau dibayar apapun dan sebagainya. Fa insya Allah logikanya step by step, maka bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang bersih, anti korupsi. Sebab korupsi ini sebetulnya dampaknya luar biasa. Tidak hanya masalah ngedit darah rakyat kasarnya gitu ya, tapi di dalam segala hal akhirnya mempengaruhi. Bahkan pemilihan pilkada, pemilihan ini, pengambil keputusan dan sebagainya, semuanya. Jadi yang paling kuasa, yang paling duit akhirnya yang menang dan sebagainya. Akhirnya terjadilah ketidakadilan di mana-mana. Terjadilah seperti itu. Nah, ini yang tentu kita lihat. Yuk sepakat, kita bangun budaya bersih anti korupsi, dimulai dari senior-seniornya, elitenya gitu, Bang Joni. Setuju ya? Oke, monggo yang lain silakan. Ini kalau kita membahas hal ini nampaknya juga masih perlu panjang begitu, Ustaz. Yeah. Dan terima kasih Bang Joni yang juga sudah beratensi di pagi hari ini. Ini ada satu pertanyaan, barangkali menjadi pertanyaan terakhir dari Ibu Herawati. Mohon maaf melenceng dari topik, Pak. Bagaimana cara menyikapi orang yang iri dan dengki dengan segala pencapaian kita, di mana setiap hari kita bertemu dengannya dan itu begitu tidak enak di hati ini. Terima kasih. Ada banyak resep. Intinya kita jangan membalas, kita doakan dia, bahkan kita introspeksi, kita syukur, barangkali kita ada yang kurang ini ya, terus gitu. Terus kemudian kita berikan dia sesuatu, doa sesuatu, kunjungi, datangilah sini. Dengan kebaikan kita begitu, walaupun diterima dengan nyekutut misalkan gitu ya, sudah datang dengan senyum, salam, sapa dengan baik dan sebagainya. Nah, sambil kita koreksi, kadang-kadang kita nggak sadar kita melakukan sesuatu yang bagi dia itu sesuatu yang negatif, sehingga dari negatif itu terangsang muncul sesuatu yang tidak baik. Akhirnya termasuk iri. Nah, semacam begitu. Nah, kalau kita baik, kita penyantun, memberi, sopan, santun, dan sebagainya, selanjutnya serahkan sama Allah. Nggak akan berefek itu, ya. Iri dengki itu nggak akan berefek kepada kita kalau kita menyikapinya dengan arif bijaksana, dengan malah mendoakan, malah memberi. Tetap kita harus ini lama-lama ya nggak pantas ini dan sebagainya. Jadi seperti itulah kita harus membudayakan kebiasaan seperti itu. Mudah-mudahan itu berubah. Kayak Rasulullah itu luar biasa itu. Orang ini dibalas dengan doa, didatangi, dikunjungi dan sebagainya, sehingga orang yang membenci dia akhirnya menjadi orang yang mencintai dia, gitu ya. Gift ini salah satu pendobrak paling utama. Gift ya, pemberian doa, pemberian senyum, pemberian tutur kata yang baik, tentu pemberian materi-materi yang dia sukai. Dia senengane apa misalkan ya, dia itu senengane bandeng pesto, belikan bandeng pesto dan sebagainya. Lama-lama rontok itu ya kebencian itu. Mudah-mudahan ngaten mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi, sudah waktunya mepet. Ini waktu kita sudah mepet. Moga silakan kesimpulan kita, Ustaz. Maka mari kita bangun budaya-budaya positif dan islami satu persatu, sehingga kualitas kehidupan kita
baik skala yang terkecil di rumah tangga kita maupun skala nasional, itu mudah-mudahan lebih berkualitas, lebih maslahah, lebih rahmatalil alamin, sehingga menjadi sesuatu yang membanggakan, yang menyenangkan dan membahagiakan kita. Mudah-mudahan ya. Saya kira cukup demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mitra pas, demikian tadi pembahasan kita yang sangat menarik, harus juga usai dan terpisah oleh waktu karena memang waktu kita terbatas di pagi hari ini. Terima kasih untuk segala atensi yang Anda berikan, dan mudah-mudahan pembahasan kita juga benar-benar membangun jiwa kita untuk benar-benar menjadi orang yang dengan budaya yang baik dan islami. Aufi pamit, selamat berakhir pekan. Informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.